Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Nurwanto, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Lampung. Saat ini kita berada pada sesi terakhir, sesi keempat. Tapi sebelum kita closing statement, ini ada pertanyaan saya ini Pak Nurwanto ini, upaya-upaya yang dilakukan OJK Lampung ini terkait soal sosialisasi atau literasi atau edukasi keuangan, apa kemana yang sudah dilakukan dan bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, kita menggunakan dua jalur ya, satu dari jalur sisi peningkatan literasi dan jalur peningkatan inklusi. Yang peningkatan literasi itu memang kita melakukan sosialisasi ke beberapa sektor prioritas, ya. Prioritas misalkan kita sosialisasi ke pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa. Nah, kita secara masif melakukan sosialisasi di edukasi perlindungan konsumen ya, tentang jasa keuangan itu ke siswa-siswa sekolah dan ke mahasiswa. Ya, selain juga kita secara rutin menerima kunjungan dari sekolah-sekolah maupun dari kampus-kampus ya untuk memperoleh pengetahuan tentang jasa keuangan. Nah, dalam kita melakukan sosialisasi ini kita nggak sendirian, Bang Umar. Kita juga mengajak industri jasa keuangan, mengajak perbankan, mengajak industri non perbankan, itu ya untuk juga melakukan sosialisasi ke pelajar, ke mahasiswa gitu ya di daerahnya masing-masing. Artinya bahwa kalau misalnya ini pemirsa Tegar TV, baik mahasiswa perguruan tinggi, pelajar, sekolah, ingin sosialisasi literasi keuangan, boleh berhubungan dengan OJK atau silakan, itu sudah dilakukan juga. Mereka selalu banyak yang sudah menyampaikan surat permohonan untuk kunjungan ke OJK. Ada yang bisa kunjungan, ada yang minta narasumber juga bisa. Oh gitu ya. Ya, jadi biasanya kampus-kampus ya, kampus-kampus karena mereka juga ada acara, biasanya dibarengkan, terus ada edukasi, minta narasumber dari kita. Termasuk misalnya pelaku bisnis seperti UMKM itu kan juga ya karena kebanyakan duit ya, bisa Bang. Jadi itu tadi dari satu sisi ya, satu sisi tingkat literasinya. Jadi kita kita masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke masyarakat-masyarakat gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga kerjasama dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi itu tim yang dibentuk oleh masing-masing kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan masyarakat untuk bertransaksi keuangan. Nah, melalui tim percepatan akses keuangan daerah ini, masing-masing kabupaten kota ini, tim ini juga menyusun program edukasi ke sekolah-sekolah, ke UMKM yang di wilayahnya masing-masing. Dan itu memang dilakukan oleh OJK. Itu dilakukan oleh OJK bersama masing-masing kabupaten kota. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan di tiap-tiap kabupaten kota itu secara rutin dan terus-menerus itu, Bang Umar. Tapi saya kepikiran ini bahwa tujuannya selain edukasi juga menghindari, meminimalkan kecurangan itu tadi ya. Ya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan literasi itu kan lebih ke pemahaman masyarakat ya, terkait dengan industri jasa keuangan, terkait dengan bagaimana bertransaksi yang benar, sudah paham tentang industri jasa keuangan yang legal maupun yang non legal. Nah, kalau inklusi itu meningkatkan transaksinya, itu kan seperti itu. Ya, menarik nih Pak. Tapi closing statement ini Pak Nurul, karena waktu juga ini kita sudah berada pada penghujung sesi keempat. Closing statementnya Pak Nurwanto. Baik pemirsa Tegar TV, tentunya saya dari OJK Lampung mengharapkan masyarakat di Lampung khususnya ya bisa memahami fungsi IASC tadi ya. Jadi untuk masyarakat yang merasa menjadi korban, silakan langsung akses ke iasc.ojk.go.id ya, atau bisa kontak OJK, kontak 157 atau kontak WA ke 081 157 157 157, langsung laporkan kejadian yang dialami. Ya. Nah,
tentu OJK juga secara rutin memberikan informasi secara umum ya ke masyarakat, antara lain melalui Instagramnya OJK. Jadi silakan follow ke Instagram OJK ya, OJK_Lampung. Nanti silakan mengikuti, karena di situ nanti banyak informasi yang bisa diperoleh. Jadi insya Allah nanti akan terhindar ya. Instagramnya apa tadi? Instagramnya OJK_Lampung ya. Mudah-mudahan nanti bisa bisa diingat oleh masyarakat. Betul. Nah, itu akan mencegah lah, karena kita dengan mengikuti itu akan menjadi lebih paham tentang jasa keuangan. Karena banyak informasi ya yang update-update, termasuk modus-modus penipuan tadi juga biasanya ditayangkan di situ ya. Ya, masyarakat silakan belajar dari informasi-informasi itu untuk terhindar dari upaya penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ini Pak Nurwanto. Ya pemirsa Tegar TV, ini tak terasa juga dialog spesial kita sudah berada pada penghujung sesi keempat bersama Bapak Nurwanto, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Provinsi Lampung. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Nur, tapi jangan bosan-bosan untuk dialog spesial kita, terutama sosialisasi terkait peran dan fungsi OJK di Provinsi Lampung. Siap Bang Umar, kita akan selalu terus-menerus ya, melakukan edukasi kepada masyarakat Lampung sehingga meminimalisir potensi penipuan terhadap masyarakat Lampung. Iya, terima kasih Pak. Ya pemirsa Tegar TV, saya sebagai pembawa acara mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.